Seringkali umat manusia itu takut mati karena ada ketidakpastian. Ada ketidakpastian atau ketidaktahuan di balik kematian. Jadi jangan pernah kita takut untuk tidur dan mati. Nah, kenapa? Karena kita memiliki harapan yang diberkati. Tuhan akan turun dari sorga bersama-sama dengan orang yang sudah mati, dan roh-rohnya itu ada dalam kerajaan surga. Karena ada ajaran-ajaran Kristen yang katakan, oh iya betul, ayat ini nggak salah. Ya. Itu roh-rohnya itu akan ada dalam kerajaan surga, tubuhnya di dalam dunia. Tubuhnya dalam dunia baru disatukan. Oh, tidak demikian. Kita akan pelajari. Tidak ada pemisah antara tubuh dan roh. Ya, di dalam Alkitab. Tidak ada. Supaya kita tidak perlu adanya ketakutan. Ketakutan oleh sebab ketidakpastian, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah cukup jelas. Memberikan kepastian dan pengetahuan pada kita. Bahwa suatu saat, kalaupun saya harus mati, tempat Tuhan telah sediakan bagi saya. Kenapa pada saat ini kita akan diminta untuk membahas tentang kematian? Dan kenapa begitu banyak spekulasi? Ya, spekulasi tentang kematian tersebut. Ya. Spekulasi kematian. Nah, mari kita membahas sekarang dari satu sudut pertama-tama, kita akan coba bahas di bagian tambahan ini, adalah tentang kematian itu sendiri. Mari kita bicara saat ini tentang kematian. Ada yang katakan bahwa pada saat kita dilahirkan, proses kematian itu sudah akan apa ya? Menjadi bagian kita. Ada yang berkata bahwa kita semua, kalau Yesus belum datang, pasti akan mati. Itu pasti ya. Kita semua, kalau Yesus belum datang, ya, dalam waktu dekat ini, saya pasti akan mati. Tapi inilah ya, kalau pada saat kita berbicara tentang kematian itu, kita selalu diliputi dengan apa yang disebut dengan ketakutan, ya, fear of death. Adanya apa? Ketakutan terhadap kematian itu sendiri. Ya. Kita sangat, ada orang yang takut mati, dari kata lain. Maksudnya, hampir semua boleh katakan, ya, takut untuk mati. Misalnya, kalau kita berada di atas gunung yang tinggi, atau berada di atas, kalau saya di atas gedung, lalu tiba-tiba melihat ke bawah, waduh, saya takut juga kadang-kadang ya. Gimana ini kalau apa? Ya, kalau saya jatuh dan lain sebagainya ya. Kenapa orang-orang harus berteriak pada saat pesawat seringkali ada goncangan dan lain sebagainya? Wah, begitu pesawat itu naik turun, waduh, pada berdoa orang-orang semua. Yang tadinya tidak biasa berdoa, jadinya berdoa. Kenapa? Karena kita pada umumnya, manusia itu takut untuk mati. Takut untuk mati. Dan kenapa, pertanyaan bagi saya, ya, kenapa kematian itu merupakan sesuatu yang kita takuti? Kenapa kematian itu menjadi sesuatu yang kita takuti? Kenapa? Karena pada umumnya, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, ya, kita akan melihat bahwa seringkali umat manusia itu takut mati karena ada ketidakpastian. Ada ketidakpastian atau ketidaktahuan di balik kematian. Walaupun ada buku-buku orang yang katakan yang memiliki NDE, artinya Near Death Experience. Satu pengalaman menjelang atau pada saat kematian. Ada yang katakan, pada saat saya mati, dinyatakan mati oleh dokter, lalu kemudian dia tiba-tiba bisa dihidupkan kembali. Kemudian orang itu memberikan kesaksian, pada saat saya mati itu, saya sedang menghadapi terang, saya sedang seperti melayang-layang menuju ke terang, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu adalah yang sering kita akan pelajari itu di sepanjang minggu ini tentang Near Death Experience itu. Apakah itu adalah satu hal yang memang nyata, yang membuktikan bahwa kematian pada saat kita mati, maka kita akan terbang, kita melihat terang, dan masuk pada terang yang menyilaukan, dan lain sebagainya. Tapi itu kan kesaksian-kesaksian orang ya. Tapi firman Tuhan yang harus kita apa? Kita harus pelajari. Bukan kesaksian-kesaksian orang yang mungkin masih ada dalam pengaruh obat, dan lain sebagainya. Halusinasi yang mereka miliki dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa pada saat kita merasa takut terhadap kematian, itu oleh sebab kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Ya. Kita tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Tidak ada orang yang hidup mati, hidup mati, seperti bolak-balik ya, seperti kita kayak bolak-balik kalau dari Indonesia ke Amerika dan lain sebagainya, atau pergi ke tempat baru kita sudah lihat, atau ada orang yang pernah sempat pergi ke luar angkasa, melihat luar angkasa, kembali ke bumi. Tidak demikian dengan kematian. Ya. Tidak demikian dengan kematian. Ada kematian itu muncul ketakutan terhadap kematian itu karena
ketidakpastian. Kita tidak pasti. Ya. Seperti pada saat kita berjalan, lalu kalau saya sering di Bunaken ya, melihat alam laut, bawah laut ya, Taman Bunaken ya. Tapi begitu saya dari yang agak dapat saya bisa berdiri ya di taman laut tersebut. Pada saat saya bisa berdiri, lalu saya melihat, kemudian tiba-tiba ada jurang laut yang dalam, yang gelap dalam. Waduh, saya rasa takut. Kenapa? Karena saya takut melihat, ada apa itu di balik apa? Tiba-tiba laut yang tiba-tiba dalam seperti begitu. Kita ada ketidakpastian di situ. Dan itulah yang dapat menimbulkan apa? Ketakutan. Jadi, seperti demikian juga dengan kematian. Ya. Ketakutan itu muncul daripada apa? Daripada ketidakpastian. Dan ada satu kutipan yang ditulis oleh Faith Baldwin. Dia katakan bahwa the shadow of fear and uncertainty, bayangan ketakutan dan ketidakpastian itu menyelimuti sebagian besar dari kita. Bagi kita, masa depan tampaknya tidak sejelas dan terbuka seperti yang kita ingin yakini. Ya. Jadi kita seperti masa depan, ya, apa yang di depan kita tidak tahu. Kita berusaha untuk mencoba untuk mempersiapkan diri kita terhadap apa yang akan terjadi nantinya. Tapi kalau kita tidak dapat mempersiapkan diri kita seperti yang kita inginkan, maka akan muncul ketakutan. Kalau saya nanti sudah pensiun, gimana nih, saya belum punya rumah, dan lain sebagainya. Itu seringkali orang pikirkan ya, karena ketakutan terhadap masa depan yang belum jelas. Masa depan yang belum. Demikian juga dengan kematian. Kenapa kita seringkali takut terhadap kematian? Karena ketidakjelasan, uncertainty yang ada di depan kita. Saya membahas pada saat mempersiapkan pelajaran malam hari, saya coba untuk membaca, ya, berartikel, kenapa orang itu bahkan takut untuk mati atau takut ya untuk bicara tentang kematian dengan anggota keluarga kita. Saya ingin tanya, berapa banyak di antara kita yang pernah bicara pada suami kita, kepada istri kita, anak-anak kita, Ma, nanti kalau papa mati ini begini, ini gimana itu nanti keadaannya? Jarang. Apalagi dalam kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia itu pamali itu kualat itu. Mau bicara tentang kematian itu kualat itu pendeta, nggak boleh nanti tiba-tiba mati kita. Jadi kita tidak mau bicara tentang kematian itu. Kalau bisa dijauhkanlah bicara tentang kematian. Kenapa? Ada 6 alasan sih. Dalam artikel ini ya, yang why we don't talk about that. Kenapa? Mengapa kita tidak berbicara tentang kematian walaupun itu seharusnya kita dapat apa? Kita dapat apa? Bicarakan. Ya, kita dapat bicarakan. Kenapa? Karena pertama, tentu saja kita tidak merasa siap secara finansial. Nggak ada yang siap mungkin kita merasa. Gimana nih nanti tentang rumah, asuransi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saya mati itu secara finansial, bagaimana istri saya atau suami saya, anak-anak saya atau orang tua saya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak siap, makanya kita tidak mau bicara tentang apa yang terjadi kalau kita mati. Yang kedua, itu bicara tentang kematian itu adalah hal yang meresahkan, ya. Itu adalah hal yang meresahkan untuk berpikir tentang apa ya, tentang kematian kita, ya. Jadi bahkan dikatakan ini, kematian itu bahkan menakutkan bagi orang yang memiliki iman sekalipun, even for people of faith, ya. Kita tidak mau, ya, kita hadiri tentang apa ya? Kita hadiri kedukaan penguburan orang lain dan lain sebagainya, berita-berita kematian, nggak enak gitu, nggak enak sekali kita seperti mau dengar hal tersebut, ya. Dan itu membuat kita tidak comfortable, tidak nyaman pada umumnya kita tidak merasa nyaman untuk berbicara tentang kematian, ya, karena itulah meresahkan, itu akan meresahkan. Yang ketiga, ya, kita tidak akan membuat orang kita tidak mau bicara tentang kematian karena kita tidak ingin membuat trauma orang-orang yang kita cintai, ya. Jadi jangan bicara tentang kematian, nanti anak-anak bilang mau bicara dengan anak-anak kita, nanti dia kepikiran, ya, jadi kepikiran gitu, ya. Mereka jadi stres sendiri dan lain sebagainya. Jadi itulah menyebabkan kita tidak mau berbicara terbuka tentang kematian. Atau mungkin poin keempat, kita takut jangan sampai adanya terjadi perselisihan keluarga. Kalau kita bicara tentang kematian, nanti bisa rame itu, ya. Bagaimana kalau saya maunya dikubur di Indonesia atau di Amerika, dan akhirnya keluarga jadi berantem dan lain sebagainya, ya. Keluarga jadi masalah, merusak perasaan, merusak hubungan dan lain sebagainya. Jadi ada masalah keluarga kalau itu kita diskusikan. Lalu berikutnya, ya, yang kelima, ya,
It makes us think about all we haven't accomplished. Itu membuat kita berpikir tentang semua yang belum kita capai. Kalau saya mikir, aduh saya sudah mau, kalau saya bicara tentang kematian, tapi kan saya belum buat ini, saya belum buat itu, saya belum vacation ke sini mungkin dan lain sebagainya ya. Jadi itu membuat apa? Membuat kita rasa lebih resah gitu ya. Bicara-bicara tentang kematian. Jadi jangan ngomong-ngomong lah tentang kematian. Dan yang terakhir, we feel badly asking loved one to do work on our behalf. Kita merasa tidak enak meminta orang-orang yang kita kasih untuk melakukan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan. Nantinya kalau kita mati, gimana nih? Mereka harus buat ini, ya. Mereka harus buat itu. Kalau mau atur-atur semuanya dan lain sebagainya. Jadi banyak kita yang merasa nggak enak gitu. Nggak enak mau bicara tentang kematian. Tapi kesimpulan dari artikel ini yang dituliskan kesimpulannya, ya. Meskipun semua persepsi itu fair, itu betul-betul aja dan masuk akal, menghindari diskusi tentang kematian tidak akan menghilangkan potensi masalah. Hal ini hanya menunda dan seringkali memperburuk masalah tersebut. Saya tahu ada keluarga yang pada saat sang ayah itu sudah akan meninggal, lalu keluarga itu ada anggota keluarga bilang, Pak, tolong bilang ke ayah tersebut, tolong buatlah dia punya surat wasiat. Aduh, tapi anak yang dikasih ini tidak mau buat surat wasiat. Tidak mau buat surat wasiat. Tapi akhirnya udah dibiarkan gitu aja. Tapi begitu orang tuanya itu, ayah meninggal, ramelah keluarga itu. Pecah karena tidak ada apa ya. Tidak ada surat wasiat. Jadi lebih memperburuk masalah itu seperti dikatakan sini. Jadi jika orang yang Anda kasih tidak yakin dengan keinginan Anda yang sebenarnya setelah Anda meninggal, hal ini dapat menambah kekacauan keluarga di saat yang sudah menyedihkan dan penuh dengan tekanan. Jadi ya tentu saja ini artikel ini adalah legacy.com ini yang mengajak kita untuk aturlah kayak di Amerika Serikat ini misalnya ada buatlah surat wasiat dan lain sebagainya dengan kata lain ya. Jangan surat wasiat dan lain sebagainya. Tapi poinnya kembali lagi, pelajaran kita mengajak kita, Alkitab itu berbicara tentang kematian. Dan banyak bicara tentang kematian, dan jangan kita takut untuk membicarakan tentang apa ya? Kematian. Jangan takut. Nah, kenapa? Firman Tuhan sudah katakan ya. 2 Timotius 1 ayat 7 sudah katakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi pada saat Yesus sendiri berbicara tentang kematian dan mengalami kematian di tengah-tengah sahabat-sahabat yang dia kasih, yang dia lakukan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Contohnya, Lazarus. Pada saat Lazarus dibangkitkan, ya, pada saat itu Yesus, sudah tahu-tahu Lazarus sakit, kalau Anda baca Yohanes 11, ya, Lazarus sakit, dan kemudian meninggal, ya. Tapi kemudian apa yang Yesus lakukan? Ya, Lazarus sudah mati, sudah dikubur. Ya. Kemudian apa yang kemudian terjadi? Mari kita baca Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya ya, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ini Yesus yang bilang. Ya, Yesus yang bilang bahwa Lazarus itu apa? Tertidur. Maka ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya, ia akan sembuh. Tapi saat itu Lazarus sudah mati. Ya. Itulah sebabnya di ayat 13 dikatakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi pemahaman Yesus tentang kematian itu bukan sesuatu hal yang seperti kita takutkan. Karena kita tidak tahu, kita tidak pasti apa yang akan terjadi di balik kematian. Yesus sudah katakan, kematian itu ada kepastiannya. Ya. Kenapa? Pertama, kematian itu bagaikan apa? Yesus yang bilang tertidur. Ya. Siapa di antara kita yang takut untuk tidur? Ya. Kalau saya terus terang, saya nggak pernah tahu. Kalau tidur itu saya sedang menantikan untuk tidur. Supaya saya, kalau di istilahnya, bukan dalam arti kematian ya. Artinya, kalau kita mau tidur, misalnya tidur. Nggak ada kan orang yang, saya nggak mau tidur, nanti saya takut. Kalau saya tidur, saya akan ada masalah kalau saya tidur. Tidak. Justru kita tidur untuk menghindari masalah. Untuk supaya kita tidak pikir-pikir tentang masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Udah tidur dulu lah. Pusing saya mikirkan masalah, tidur dulu. Kita semua tidak takut untuk tidur. Dan itulah yang Yesus mau. Pada saat Anda dan saudara mati, biarlah kita apa? Bagaikan orang apa? Orang yang tertidur. Dan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, berbahagialah. Karena kita dapat berhenti. Wahyu katakan, kita dapat berhenti dari jerih lelah kita. Dan biarlah
perbuatan baik kita akan mengikuti kita. Dikatakan orang yang mati itu berbahagia. Seperti orang yang beristirahat dalam kitab Wahyu katakan. Kita bisa berhenti dari segala pekerjaan-pekerjaan kita. Dari jerih lelah kita. Itulah sebabnya Yesus sendiri kembali ayat ini katakan. Ya, maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Kalau kita senang tidur, suka, tidak takut untuk tidur, demikian juga kita seharusnya tidak perlu takut kalau kita harus mati. Ya. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Lalu ayat 14, barulah Yesus katakan apa? Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah apa? Sudah mati. Tapi sekali lagi, ajaran, ya banyak orang Kristen seringkali menghina, merendahkan orang Advent. Waduh, orang Advent tuh cuma pikir kematian itu bagaikan tidur. Itu bukan ajaran orang Advent, saudara. Itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus. Yang mana orang mati itu tertidur. Jadi sekali lagi, saya mau katakan, jangan takut. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang takut untuk tidur. Kita justru merindukan kalau dengan capek, sudah capek sepanjang hari kerja, banyak pikiran, kita maunya tidur. Supaya lelah, supaya besok pada saat kita bangun, segar kembali. Jadi jangan pernah kita takut untuk tidur dan mati. Nah, kenapa? Karena kita memiliki harapan yang diberkati. Ini dia, 1 Tesalonika. Kita sudah baca ayat 16-17 sebagai ayat inti. Tapi mari kita terus ulang-ulang. Inilah yang menjadi dasar. Itulah kenapa saya ingin ulangi pada saat ini. Karena inilah yang menjadi dasar dari semua pelajaran yang kita akan pelajari. Inilah ayat temanya. Mari kita baca dari ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi kita takut mati karena kita tidak tahu. Seringkali kita tidak tahu kita matinya itu gimana. Tidak. Kematian itu sudah dijelaskan. Tertidur, Yesus katakan. Dan itu sebabnya 1 Tesalonika. Kemudian Rasul Paulus tuliskan kepada orang-orang di jemaat. Kamu, saudara-saudara, bahwa keadaan orang meninggal itu jangan menjadi satu hal yang menakutkan dengan kata lainnya. Jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai dikatakan pengharapan. Ya. Jadi kita harus tahu tentang keadaan orang mati. Ya, bagaimana itu keadaan orang mati? Nah, ini Rasul Paulus katakan. Ya. Janganlah kamu berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa? Karena apa? Karena jikalau kita percaya. Oke, ayat 14. Kita sudah baca 13. Ayat 14 katakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Yesus kan mati, lalu bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kapan dikumpulkannya? Pada saat mereka mati? Ini kan, ayat ini kan, berarti ini betul. Ayat ini katakan, pada saat meninggal akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi, ini berarti ayat ini, 1 Tesalonika 4 ayat 14 katakan, orang yang mati akan dikumpulkan oleh Allah. Jawaban saya apa? Iya. Pertanyaan berikutnya, kapan dikumpulkan? Ya. Bagi orang-orang Kristen saat ini, banyak mayoritas Kristen, langsung dikumpulkan. Mungkin 40 hari setelah meninggal, ada 40 hari, masih melayang-layang dulu tuh rohnya itu. Lalu 40 hari baru dikumpulkan. Makanya kita buat upacara 40-an hari. Supaya apa? Supaya naik itu rohnya baru dikumpulkan. Hei, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Kita sudah baca itu yang meninggal dalam Yesus akan. Kapan akannya? Mari kita terus baca. Makanya baca firman Tuhan itu jangan hanya ambil satu ayat, tapi terus baca apa yang dikatakan di ayat 15. Ya. Ayat 15 katakan, ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi kapan itu dikumpulkannya itu? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Kita yang masih hidup, ya, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi tidak ada saling berlomba yang lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang saling mendahului, ya. Tidak ada yang saling mendahului. Kapan itu terjadinya? Kapan kalau tidak sama-sama saling mendahului, ya? Rasul Paulus katakan yang hidup itu bukan lebih dulu. Nah, ini kebalikannya. Saat ini banyak orang Kristen katakan, kalau kita mati kita langsung menghadap Tuhan. Jadi kalau Yesus datang pada saat Yesus datang
Kali kedua kita masih hidup, kita kalah. Kita kalah dengan yang sudah mati. Kenapa? Karena yang mati itu sudah lebih dahulu. Padahal Rasul Paulus katakan, poinnya adalah yang hidup itu tidak akan lebih dahulu daripada yang mati. Ya, tidak akan lebih dahulu daripada yang mati ya. Jadi kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, hanya pada saat tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau semua yang mati langsung dikumpulkan Allah bersama-sama masuk dalam kerajaan surga 40 hari setelah kematiannya, bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat sendiri yang katakan waktu Yesus datang ada tanda dibunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dia tidak katakan Tuhan akan turun dari sorga bersama-sama dengan orang yang sudah mati dan roh-rohnya itu ada di dalam kerajaan surga. Karena ada ajaran-ajaran Kristen yang katakan, oh iya betul, ayat ini nggak salah. Ya, itu roh-rohnya itu akan ada dalam kerajaan surga, tubuhnya di dalam dunia. Tubuhnya dalam dunia baru disatukan. Oh, tidak demikian. Kita akan pelajari. Tidak ada pemisah antara tubuh dan roh. Ya, di dalam Alkitab tidak ada ya. Tapi di sini dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Tuhan sendiri bukan bersama-sama dengan roh orang-orang yang mati, mungkin demikian ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka akan bangkit, lalu ayat 17 katakan apa? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Jadi itulah kita hanya tidak ada saling mendahului, saudara. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan lebih mendetail. Tapi poinnya adalah, pada saat kita mati, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada saat kita mati, kita akan apa? Seperti tidur. Seperti tidur, tidak tahu apa-apa kan. Kalau saya tidur nggak tahu apa-apa saya, saudara ya. Nggak bisa sadar, nggak bisa jalan-jalan seperti ada orang, tidak ada kesadaran saya. Ya. Saya tidak ada yang sadar. Alkitab katakan apa? Orang yang mati, dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Tidak punya perasaan kebencian, kecemburuan, perasaan kasih juga tidak ada lagi dalam diri. Tidak ada. Tidak tahu apa-apa, seperti tertidur. Dan itu yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Tetapi poinnya adalah, yang saya tahu, setelah saya bangun karena adanya tanda yang sangkakala yang dibunyikan, dan disitulah saya akan dibangunkan dari tidur saya, dan disitulah saya akan melihat Yesus, dan bersama-sama, kalau saya sudah mati pada saat Yesus datang ya, bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang masih hidup pada saat Yesus datang, itu akan diangkat bersama-sama di dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan apa? Bersama-sama dengan Tuhan kita. Jadi kita tahu kemana kita akan pergi. Ya. Setelah kita mati, pada saat kita dibangkitkan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan inilah sebabnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut ya. Kita memiliki tempat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah sediakan ya untuk bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 menjelang kematian Yesus, murid-murid dalam keadaan takut, ya. Murid-murid dalam keadaan takut. Apa yang Yesus katakan? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Bukan mereka akan naik-naik sendiri-sendiri. Itu satu-satu pada saat mereka datang. Itu bertentangan dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4. Bertentangan dengan Yohanes 14. Yohanes 14 itu sejajar. Memberikan kekuatan. Ya, dikuatkan juga dengan 1 Tesalonika 4 yang kita sudah baca. Setelah Yesus sediakan tempat, baru apa? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Keberadaan kita itu belum akan terjadi sebelum Tuhan datang. Jadi jangan kita katakan, wah kita mendahului Yesus Kristus. Ya, kalau kita 40 hari setelah kita meninggal, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mendahului, tidak sesuai dengan Yohanes 14 ayat 3. Tapi Tuhan akan datang, membawa ke tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Jadi itulah sebabnya,
dapat saya katakan, kita harus terus-menerus dikuatkan dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak perlu adanya ketakutan. Ketakutan oleh sebab ketidakpastian, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah cukup jelas. Firman Tuhan memberikan kepastian. Memberikan kepastian dan pengetahuan pada kita. Bahwa suatu saat, kalaupun saya harus mati, tempat Tuhan telah sediakan bagi saya. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan yang bagi kita semua. Saya baik di dalam nama Yesus.